Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Anak-anakku sekalian, anak-anak kelas 6 yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran 9 ya, dengan tema ayo berinfak dan bersedekah. Nah, apa makna infak dan apa makna sedekah? Kita akan pelajari pada keterangan berikut ini ya anak ya. Nah, makna berinfak dan bersedekah ya. Berinfak dan bersedekah dapat dilakukan kapan saja anak-anak ya, dan dapat mempergunakan uang atau barang. Nah, untuk lebih paham lagi, mari kita cermati pengertian infak dan sedekah ya. Kata infak diambil dari kata nafaqah ya anak ya. Nafaqah yang berarti keluar. Sementara dalam kamus bahasa Arab Al-Azhar, kata infak berarti perihal menafkahkan atau membelanjakan ya. Jadi kalau katanya dari katanya ya, berasal dari kata, kalau infak itu berasal dari kata nafaqah ya nah ya, yang artinya keluar atau menafkahkan atau membelanjakan. Nah, pengertian di atas juga didukung oleh firman Allah Subhanahu wa taala ya, dalam Quran surat At-Tolak ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Shadaqallahul azim, yang artinya hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya ya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan ya. Jadi infak ya, infak bisa diartikan mengeluarkan atau menyerahkan sesuatu harta benda sesuai dengan kemampuannya ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi ya, yang rezekinya banyak jadi infaknya juga banyak, sedekahnya juga banyak. Sedangkan yang enggak punya ya, yang enggak punya hartanya pas-pasan itu ya tetap mengeluarkan infak semampunya ya, mengeluarkan infak atau sedekah semampunya ya anak-anak ya. Nah, kita ulang lagi. Jadi infak diartikan mengeluarkan, menyerahkan suatu harta benda sesuai dengan kemampuannya. Nah, selanjutnya jangan khawatir anak-anak ya. Jangan khawatir kalau harta yang kita infakkan itu akan hilang ya anak-anak ya. Ya, jangan khawatir kalau harta yang kita infakkan itu akan hilang. Kenapa? Karena barang yang kita infakkan itu sungguhnya akan abadi ya anak-anak ya. Kelak akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat dengan jumlah yang lebih banyak, dilipat gandakan dengan lipatan yang sangat banyak ya. Minimal saja 700 lipatan ya anak-anak ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala ini dalam surat As-Sabbah ayat 39 ya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya anak-anak. Allah akan menggantinya. Ya. Seperti firman Allah juga ya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 ya anak-anak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang dia kehendaki dan Allah Maha Luas Maha mengetahui. Nah, ini beratnya ya, Nak ya. Ibaratnya kita itu menanam satu biji ya. Satu biji itu kemudian menjadi pohon ya, berkembang menjadi pohon dan menumbuhkan 7 bulir ya. Seperti padi itu Nak ya. Ada 7 bulir. Kemudian setiap bulirnya berbuah 100 biji. Nah, berarti berapa? 7 kali 100 berapa? 700 lipatan ya Nak ya. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala melipat gandakannya ya Nak. Masya Allah. Nah, oleh karena itu kita jangan sampai apa? Jangan sampai khawatir kalau harta kita itu akan hilang ya Nak jika diinfakkan atau kita sedekahkan. Nah, tadi infak ya Nak ya, mengeluarkan atau menyerahkan suatu harta benda ya, harta atau benda. Nah, kalau sedekah apa artinya? Nah, ini sedekah berasal dari kata sodako yang berarti sesuatu yang benar atau jujur ya. Nah, definisi sedekah adalah suatu pemberian yang dilakukan seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela ya Nak ya, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu ya. Saya kita tandai. Nah, ya. Nah, jadi sedekah berasal dari kata sodako berarti sesuatu yang benar atau jujur ya anak-anak ya. Jadi sedekah itu memberikan sesuatu apa saja ya kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu ya. Jadi sedekah itu lebih luas daripada infak ya. Kalau infak itu, nah kita bisa lihat ya, kata infak mengandung pengertian pemberian yang bersifat materi ya Nana ya, berupa harta atau benda diberikan kepada orang lain sesuai dengan kemampuan ya. Misalnya berinfak semen, berinfak pasir, atau berinfak tanah untuk dijadikan masjid panti asuhan ya. Seperti itu. Untuknya infak adalah benda, sedangkan sedekah itu lebih luas ya Nana ya, yaitu pemberian barang atau jasa ya. Itu bisa jasa, bisa kalian membantu teman, itu termasuk dengan sodako, mengajarkan ilmu, memberi nasihat ya, juga mendoakan orang lain, itu termasuk sedekah. Jadi berinfak dan sedekah adalah wujud dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berinfak dan sedekah adalah perbuatan sunnah ya. Sunnah itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW ya. Berinfak dan bersedekah harus dilaksanakan dengan tulus karena Allah Subhanahu wa taala ya. Dan bagi orang yang diberi bantuan, hendaknya bantuan digunakan untuk keperluan yang baik dan tidak melanggar syariat Islam ya Nana ya. Nah, sedekah itu luas sekali ya. Bahkan kalau kita tidak punya apa-apa ya Nak ya, kita bisa sedekah dengan apa? Dengan cara bersikap ramah seperti dalam hadis Allah Subhanahu wa taala ya. Hadis dari Rasulullah SAW ya Nak ya. Ya, yang bunyinya adalah ini. Sumuka
Iwaji akhika sodako. Bahkan senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sodako. Jadi kalau kita ini mungkin belum diberikan rezeki yang berlimpah ya anak ya, cukup kita bersikap ramah kepada teman-teman kita, kepada orang lain. Nah, sekarang apa ya hikmah dari bersedekah? Nah, yang pertama orang yang bersedekah akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam urusannya mencari rezeki anak-anak ya. Seperti yang dijanjikan Allah Subhanahu tadi ya. Allah akan menggantikan apa yang kita keluarkan. Yang kedua adalah sedekah adalah wujud rasa syukur akan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita ya. Setelah kita diberikan banyak kenikmatan ini, kita syukuri ya anak-anak ya. Nah, syukur itu tidak hanya dengan ucapan tapi dengan perbuatan. Apa maksudnya? Yaitu dengan misalnya dengan bersedekah atau berinfak. Yang ketiga, Allah akan menambahkan rezeki yang berinfak dan bersedekah. Allah akan menambahkan rezeki buat kita. Yang keempat, Allah akan memperhatikan dan menjaga orang yang berinfak dan bersedekah serta tidak menyia-nyiakannya atau membiarkannya ya. Allah akan menjaga kita ya anak ya kalau kita bersedekah. Kemudian malaikat akan mendoakan kebaikan kepada orang yang bersedekah. Hati orang yang bersedekah dan berinfak akan menjadi tentram. Kemudian orang yang berinfak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti sabda Rasulullah SAW, apabila anak Adam meninggal dunia maka terputus amalnya kecuali 3 perkara ya. Nah, kalau kita sudah meninggal anak ya, maka amal kita akan terputus, kita akan tidak bisa amal apa ya. Nah, apa yang bisa membantu kita yaitu 3 anak. Yang pertama adalah sedekah jariah ya. Sedekah jariah itu apa? Sedekah yang pahalanya mengalir ya anak ya. Misalnya apa? Kita bersedekah kepada orang lain berupa apa? Berupa ilmu anak-anak ya. Berupa ilmu. Kemudian kita membiayai anak yatim ya misalnya. Kemudian anak yatim itu menjadi anak yang soleh, maka setiap anak yatim itu berbuat kebaikan ya, kita juga akan mendapatkan kebaikan yang sama. Dan ilmu yang bermanfaat bagi manusia ya nak ya, misalnya kita mengajari seseorang membaca Al-Fatihah. Nah, setiap kali orang itu membaca Al-Fatihah, kita juga akan mendapatkan pahala. Nah, yang terakhir adalah anak yang soleh ya anak ya. Nah, kalau anak-anak kita mendoakan kita kelak ya, kalau kita sudah meninggal kemudian anak kita mendoakan kita, maka doanya akan sampai ya. Hadis riwayat Muslim. Nah, yang terakhir, orang yang berinfak dan bersedekah akan dihapus bagian dari dosanya ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, in tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu maka itu baik ya. Dan jika kamu menyembelihkannya dan memberikannya kepada orang yang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Nah, ini anak-anak, jika kita memperlihatkan infak kita ya dengan niat di orang lain, itu akan baik ya. Tapi jika kalian menyembelihkannya itu juga baik anak-anak ya. Seperti pepatah mengatakan, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahuinya ya anak ya. Nah, yang kita beri sedekah tidak mengetahuinya itu juga baik. Nah, Allah akan mengganti ya, akan menghapus kesalahan-kesalahanmu ya. Kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita akan dihapus karena kita melakukan sedekah. Nah, anak, saya kira cukup sekian untuk pelajaran pagi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.